Halo, selamat datang di pembelajaran matematika peminatan. Nah, sekarang kita akan belajar bab 1 yaitu trigonometri. Untuk sebab pertama itu persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri itu apa sih? Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu kan telah belajar bagaimana cara menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen dari suatu sudut. Nah, misalnya itu nilai dari sin 30 derajat itu setengah, cos 90 derajat 0, tan 45 derajat itu 1, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi persamaan trigonometri, itu akan mempelajari kebalikan dari hal ini. Persamaan trigonometri itu mempelajari bagaimana menentukan besar sudut dari persamaan yang diberikan. Nah, contoh persamaan trigonometri antara lain sin x itu sama dengan 0. Cos x min setengah akar 3 sama dengan 0. Tan x sama dengan 5. Sin kuadrat x min sin x min 6 sama dengan 0. Nah, untuk x-nya itu sendiri melambangkan sudut yang harus ditentukan. Nah, kemudian bagaimana sih cara menentukan nilai x-nya? Nah, sebelum menuju ke bagaimana cara menentukan nilai x, masih ingat nggak kamu tentang nilai dari sin, cos, dan tangen sudut-sudut istimewa? Nah, sudut-sudut istimewa itu kan ada 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Misalkan kamu lupa, gimana sih caranya ngafal yang cepat gitu? Kamu hanya perlu mengingat grafiknya. Jadi untuk sin misalkan, sin itu grafiknya dimulai dari 0, dari bawah. Jadi dia akan naik, turun, kemudian baru naik lagi. Nah, ini sinnya ini dimulai dari 0. Nilai tertingginya itu 1. Di sini dia di puncaknya 90. Jadi kalian hanya perlu mengingat sin itu mulai dari 0 dan nilainya akan meningkat. Jadi 0, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan paling tinggi akan menjadi 1. Gitu. Sedangkan untuk cos itu kebalikannya. Grafik cos itu dimulai dari atas, dari 1, kemudian turun. Kayak gitu. Jadi ini yang paling tinggi nilainya 1, kemudian dia paling rendah di sini. Untuk kuadran pertama itu sampai 90, itu nilainya 0. Jadi nilainya akan turun, diawali dengan 1. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Gitu. Jadi kalian ingat aja urutan dari sudut istimewanya. 0, 30, 45, 60, 90. Nah, untuk tan gimana? Untuk tan, itu dia kan sin per cos. Jadi kalian tinggal bagi aja. Tinggal bagi aja dia. Si tan kan sin per cos. Nah, tinggal dibagi aja. Jadi kalau misalkan tan 0 ya 0 bagi 1. 0. 30 setengah dibagi setengah akar 3. 45 juga, 60 juga gitu. Nah, kemudian yang untuk 90 derajat 1 dibagi 0. Ya, tidak terdefinisi hasilnya. Gitu. Jadi ini semua harus kalian ingat untuk bekal pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya yang perlu kalian ingat itu tentang koordinat kartesius. Nah, di koordinat kartesiusnya ini kan ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran ini berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk kuadran 1 itu yang ada dari 0 derajat sampai 90 derajat.
sin cos tangennya semuanya positif. Jadi untuk di sini semuanya positif. Ini yang harus kalian ingat. Semuanya bernilai positif. Kemudian untuk di kuadran kedua dari 90 sampai 180 yang bernilai positif hanya sin saja. Sin. Jadi kalian ingatnya yang nilainya positif sin. Sedangkan kuadran ketiga yang bernilai positif itu tan. Tan. Kuadran ketiga ini 180 sampai dengan 270. Nah, terakhir di kuadran keempat dari 270 sampai 360 yang bernilai positif itu hanya cos. Jadi cosnya positif. Silahkan diingat, kuadran 1 itu semua positif, kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, dan kuadran 4 cos. Kalau mau cepat ingatnya, ini semua, ini sin, semua saya tahu caranya. Semua saya tahu caranya. Semua sin tan cos. Gitu. Nah, sekarang kita berlanjut ke materi inti. Menyelesaikan persamaan trigonometri. Nah, untuk persamaannya berbentuk sin X sama dengan sin A, misalkan nih, diketahui sin X itu sama dengan setengah. Nah, berapa nilai X yang memenuhi pada interval X lebih besar daripada 0 dan kurang dari 360 derajat? Pertama, kalian harus perhatikan grafik dari sin tersebut. Nah, untuk sin berapa sih yang nilainya setengah? Sin berapa? Di grafik, kalian bisa lihat yang nilainya setengah, nih, si setengah nih, adalah 30 dan 180. Misalkan grafiknya ini kalian panjangin, emang ada lagi yang bernilai setengah, tapi tidak memenuhi interval dari 0 sampai 360. Nah, jadi dari interval 0 sampai 360 itu hanya ada dua sudut yang memenuhi, yaitu 30 dan 150 derajat. Nah, ini kan sinnya itu sederhana soalnya. Nah, gimana kalau soal yang lebih susah? Apakah kalian harus gambar grafik juga? Kan tentunya tidak, adalah cara penyelesaian tanpa grafik. Jadi, caranya itu, misalkan dia dalam satuan derajat. Nah, ini sin X sama dengan sin A derajat. Cara yang kalian bisa gunakan itu dengan ini. X-nya itu sama dengan X-nya itu sama dengan A, si sudutnya, itu ditambah dengan K, dikalikan dengan 360. Atau juga dengan X-nya ini sama dengan 180 dikurangi sudut A-nya, ditambahkan K dikalikan dengan 360. Untuk K-nya itu bilangan bulat. Si K itu bilangan bulat. Nah, selanjutnya kalau misalkan dia dalam bentuk radian, itu akan sama seperti yang di atasnya, cuman dia dalam bentuk pi radian. Nah, pi itu, si pi ini, itu bernilai sama dengan 180 derajat. Gitu. Nah, untuk contoh soal yang pertama. Misalkan kita disuruh tentukan penyelesaian persamaan dari sin 2x sama dengan setengah untuk X lebih besar daripada 0 dan kurang dari 360 derajat. Nah, penyelesaiannya gimana? Tahap yang pertama, kalian harus mencari tahu atau mengingat sin berapa sih yang nilainya setengah di kuadran 1 untuk sudut istimewanya. Sin yang bernilai setengah itu 30. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai sinnya itu 30, baru kita input ke
rumus yang tadi, yang sebelumnya. Yaitu X-nya itu sama dengan si sudutnya ditambah dengan K dikalikan dengan 360, atau sudutnya sama dengan 180 dikurangi sudut yang diketahui, yaitu 30 derajat, ditambah dengan K kali 360. Nah, ini kan masih berupa 2X, jadi kita harus membagi dengan menjadikannya dia menjadi X, yaitu dengan cara membagi 2 untuk seluruh persamaannya. Gitu. Nah, untuk yang sebelah ini jadinya juga dibagi 2 untuk seluruh persamaan ini, menjadilah ini. Oh, yang ini yang dibagi 2 bukan ini ya. Yang dibagi 2 itu yang di atasnya. Nah, dibagi 2 itu kan 2X bagi 2 jadi X. Kemudian 30 bagi 2 jadi 15, dan K-nya dibagi 2. Tetap tulis K karena dia konstanta. Kita belum tahu nilainya, jadi biarin aja. Kemudian yang 360 derajat bagi 2, 180 derajat. Nah, untuk yang di sebelah kanan juga gitu. Ini kan hasilnya 180 dikurangi 30 itu 150. Terus 2X-nya dibagi 2 jadi X. 150-nya dibagi 2 jadi 75. K-nya juga sama kayak tadi, diamin aja. Karena dia masih konstanta. Kemudian 360 dibagi 2 sama dengan 180. Gitu. Nah, untuk selanjutnya baru kita memasukkan nilai K. Nilai K-nya, K yang sama dengan 0, kita input K dengan 0. Artinya kita ganti K di sini dengan 0. Nah, sama juga perlakuannya di sebelah kanan. Ganti K-nya di sini dengan 0. Gitu. Diselesaikan, mendapatkan 15 dan 75 derajat. Untuk selanjutnya juga gitu, K-nya sama dengan 1. Diganti K-nya sama dengan 1. Dan di sebelah kanan juga diganti dengan 1. Menghasilkan 195 dan 225. Untuk K sama dengan 2 nih. K sama dengan 2. Disubstitusi atau diganti K-nya dengan 2. Nah, diselesaikan akan menghasilkan 375 dan 435. Oh, di sini kan intervalnya hanya sampai 360. Ini nilainya sudah lebih dari 360. Jadi, cukup sampai di sini saja. Gitu. Kita bisa mencari kesimpulannya sekarang. Karena diberikan interval 360 dari 0 sampai 360 derajat, jadi nilai X-nya yang memenuhi adalah ini. 15 derajat, 75 derajat, 195 derajat, dan 225 derajat. Nah, sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2X sama dengan setengah untuk intervalnya, wah ini intervalnya 0 ya. Ini 0. 0 sampai 360 adalah 15 derajat, 75 derajat, 195 derajat, dan 225 derajat. Nah, untuk penyelesaian persamaan trigonometri dengan bentuk kedua, yaitu cos X sama dengan cos A, juga sama. Misalkan diketahui cos X-nya itu sama dengan setengah. Berapakah nilai X yang memenuhi pada interval 0 sampai dengan 360 derajat? Nah, kalian perhatikan juga grafik dari kosinusnya. Grafiknya itu yang memenuhi untuk cos X sama dengan setengah, ini setengah, si setengah ini, itu adalah 60, kemudian 300, nah, sama 300. Jadi itu yang memenuhi untuk interval 0 sampai 360. Nah, cara penyelesaian tanpa membuat grafik ada sedikit perbedaan dengan yang tadi. Kalau tadi di sini kan 180 dikurang
A. Kalau di cos tinggal langsung menggunakan min A, itu saja perbedaannya. Jadi untuk ini sama X tambah A derajat ditambah K kali 360, atau X sama dengan minus A derajat tambah K kali 360. Untuk radiannya tinggal diganti dengan pi saja. Selanjutnya contoh soal 2. Tentukan penyelesaian persamaan cos X min 30 derajat sama dengan setengah untuk X lebih besar daripada 0 dan kurang dari 360 derajat. Jawabannya, nah, yang pertama kali kalian harus lakukan adalah mencari tahu nilai cos berapa sih yang di sudut istimewa itu yang hasilnya setengah. Hasilnya setengah yaitu kan cos 60 derajat. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan nilai A-nya yaitu 60 derajat. Kemudian di-input ke rumus. Jadi si X min 30 ini sama dengan A-nya 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X min 30 derajatnya itu sama dengan min dari A-nya, dari sudutnya. Jadi min 60 derajat ditambah K sama dikalikan dengan 360. Nah, X-nya ini kita biarkan sendiri di sebelah kiri, sehingga min 30-nya kita bawa ke ruas kanan, menjadi plus 30. Ini juga gitu, di sebelah kanan juga gitu. Kemudian, 60 tambah 30 ini 90 jadinya. Ini jadi min 30 yang di sebelah kanan ya. Baru di-input ke K-nya. Untuk K sama dengan 0, itu kita ganti K-nya sama dengan 0 menjadi 90 ditambah 0 kali 360 menjadi 90, dan untuk di ruas kanan menjadi min 30 derajat. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1, itu 90 ditambah 1 kali 360 menghasilkan 450, dan untuk di sebelah kanannya 330. Ini K-nya juga diganti dengan 1. Nah, untuk di sebelah kiri itu sudah lebih dari 360 karena kita intervalnya hanya sampai 360 saja, jadi tidak perlu dilanjutkan. Untuk di sebelah kanannya kita lanjutkan sekali lagi. Untuk K sama dengan 2 menghasilkan 690 derajat. Nah, kita bisa menarik kesimpulan karena pada soal diminta intervalnya dari 0 sampai 360, sehingga nilai X yang memenuhi itu hanya 2, yaitu 90 derajat yang ini dan 330 derajat. Yang negatif dan yang lebih dari 360 derajat itu tidak memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan cos X min 30 derajat sama dengan setengah itu adalah X sama dengan 90 derajat dan 330 derajat. Nah, untuk persamaan trigonometri selanjutnya yaitu penyelesaian persamaan yang berbentuk tan X sama dengan tan A. Nah, misalkan nih diketahui tan X-nya itu sama dengan 1. Berapakah nilai yang memenuhi pada interval X lebih besar daripada 0 kurang dari 360 derajat? Nah, sama juga kayak tadi, kita perlu bantuan dari grafik tan-nya. Grafik tan seperti ini karena intervalnya dari 0 sampai 360, kita sampai sini saja grafiknya. Nah, tan berapa yang nilainya 1? Ini dia angka satunya. Tan yang bernilai 1 yaitu ini 45 dan 225 nih. Nah, gitu. Nah, gimana sih caranya tanpa buat grafik? Sebenarnya sama seperti sebelumnya, cuman di sini lebih simpel untuk tan. Nah, kalau tan itu cuman ada satu rumusnya, nggak pakai atau. Nah, si X-nya itu sama dengan A ditambah K kali 180 derajat. Itu perbedaannya. Dikalikan dengan 180 derajat. Nah, untuk satuan radiannya ya tinggal dikalikan dengan pi saja, bukan 2pi ya. Diingat. Nah, untuk contoh soalnya,
Tentukan penyelesaian persamaan tan X min 25 derajat sama dengan 1 untuk X lebih besar 0 kurang dari 360. Nah, pertama kalian juga harus mencari nilai berapa sih? Nilai tan berapa sih yang hasilnya 1? Nilai tan berapa yang hasilnya 1? Yaitu kan tan 45 di sudut istimewanya. Nah, ketika udah dapat nilai tan-nya atau A-nya, jadi kita langsung input saja ke rumusnya tadi. X min 25 derajatnya itu sama dengan A, yaitu 45 ditambah K kali 180 derajat. Nah, ini juga gitu, 25 min 25-nya dibawa ke ruas kanan. Jadilah positif 25. Nah, terus ini mengganggu. Terus jadilah dia 45 tambah 25 70 K kali 180 derajat. Gitu. Nah, di input aja K-nya sama dengan 0. Kita ganti K-nya sama dengan 0 menghasilkan 70, kemudian K sama dengan 1 menghasilkan 250, K sama dengan 2 menghasilkan 430. Ini kan sudah lebih dari 360, jadi kita tidak perlu lanjutkan. Kita langsung bisa tarik kesimpulan, yaitu nilai X yang memenuhi interval 70 dan 250. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan tan X min 25 derajat sama dengan 1 adalah X sama dengan 70 dan 250. Contoh soal 4. Jadi contoh soal 4 kali ini itu soalnya agak berbeda dari sebelumnya, yaitu tentukan penyelesaian persamaan 2 sin kuadrat X min sin X min 1 sama dengan 0 untuk X yang lebih besar daripada 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, kita harus memisalkan sin X-nya itu sama dengan P. Misalkan, biar lebih mudah. Jadi setiap sin X di sini kita ganti dengan P. Menghasilkan 2P kuadrat dikurang P kurang 1 sama dengan 0. Dan kita faktorkan. Difaktorkan menjadi 2P plus 1 kali P min 1 sama dengan 0. Nah, untuk itu kita mendapatkan 2P plus 1-nya itu yang sama dengan 0. Atau P min 1-nya yang sama dengan 0. Sehingga didapatkan untuk 2P plus 1 sama dengan 0, P-nya jadi 1 min 1 per 2 atau min setengah. Dan untuk P min 1 sama dengan 0, itu mendapatkan P sama dengan 1. Selanjutnya, karena tadi kita memisalkan sin X sama dengan P, ya kita ganti lagi. Setiap P di sini menjadi sin X, gitu. Sehingga kita udah mendapatkan sin X-nya sama dengan min setengah atau sin X-nya sama dengan 1. Nah, kita selesaikan dulu untuk yang sin X sama dengan min setengah. Tahapnya, sin X sama dengan setengah. Jadi, sin berapa sih yang nilainya min setengah? Gitu. Biar cepat, tetap kalian harus mengingat, mengingat dari sudut-sudut istimewa. Nah, karena ini lebih dari sudut istimewa, lebih dari 90, jadi ya kalian membutuhkan bantuan koordinat kartesiusnya itu yang tadi. Jadi di koordinat kartesiusnya itu, nilai sin yang bernilai negatif itu ada di mana? Ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, sedangkan kita sekarang cari nilai sin yang bernilai setengah. Nilai sin yang bernilai setengah itu kan sin 30. Sin 30. Sin 30 di sini 30 derajat. Kemudian kita tarik garis lurus di sini sesuai dengan, nah, kayak gitu. Ini sin 30. Ini 30 derajat. Jadi kita tarik garis di sini
ini besar sudutnya berapa gitu. Ini besar sudutnya berapa? Yang di garis merah itu adalah 210. Kenapa 210? Karena garis lurusnya ini di sini kan 0 derajat. Kemudian yang ini 180 derajat. Nah, sampai sini berarti 180 ditambah, ini kan satu garis. Satu garis dia kan. Kalau ini 30, berarti ini juga 30. Sehingga 180-nya ini ditambah 30 derajat di sini. Menjadilah 210. Sehingga sin yang nilainya min setengah adalah 210 maksudnya. Gitu. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan nilai A-nya itu 210, masuk lagi ke rumus, yaitu yang pertama X-nya itu sama dengan 210 ditambah K kali 360, atau si X-nya itu sama dengan 180 dikurangi A, yaitu 210 ditambah K kali 360. Nah, kita selesaikan. Nah, ini kan dapat, kita input aja langsung K-nya. K sama dengan 0, berarti kita ganti K-nya ini dengan 0, mendapatkan 210. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita ganti K-nya di sini dengan 1, mendapatkan 570. Nah, untuk X yang kedua, yaitu persamaan kita dapatkan X sama dengan min 30 derajat plus K kali 360, juga diganti K-nya dengan 0, mendapatkan min 30, dan dengan 1 mendapatkan 330. Nah, di sini kita lanjut untuk yang sin sama dengan 1, yang bagian ini ya. Nih, sin sama dengan 1, jadi yang kembali lagi ke step awal, sin berapa sih yang nilainya 1? Gitu. Berarti kan sin 90. Sin 90-nya ini kita langsung input ke rumus, jadinya X sama dengan 90 derajat tambah K kali 360, atau yang kedua, X-nya itu sama dengan 180 dikurangi 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini kan hasilnya juga sama. Sama-sama 90 plus K kali 360. Jadi kita ganti K-nya atau ngubah K-nya cukup satu kali, nggak perlu dua kali kayak yang ini. Cukup satu kali saja. Ini kita input K-nya sama dengan 0, dapat 90. K-nya sama dengan 1, dapat 450. Kalau sudah lebih dari 360, tidak perlu dilanjutkan, karena batasnya hanya sampai 360 saja. Nah, dari sini kita bisa langsung tarik kesimpulan, penyelesaian dari 2 sin kuadrat X min sin X min 1 sama dengan 0, untuk interval 180 sampai 360 itu 210 dan 330. Nih. Oke, itu aja. Kalau misalkan kalian masih ada yang nggak ngerti, bisa langsung tanya. Silahkan bertanya di grup ya. Selamat belajar sekali lagi. Sampai jumpa.